Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil tahirin mutahharatil wajhil azhar wan nuril anwar وصاحب الحوض والكوثر والمبرأ عن كل عيب ودنس الباطن والمظهر وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Saya menggantikan Habib Muhammad karena beliau lagi keluar kota. Terus tadi saya suruh menggantikan. Maafi Habib Muhammad belum bisa hadir. Insya Allah keberkahannya sampai sini insya Allah. Dulu saya pernah gantikan Habib Muhammad di satu acara itu, dan kemudian ada yang nyambut ahlan wa sahlan Habib Muhammad. Saya mungkin sekilas gitu ya. Sampai panggung duduk biasa ngobrol sama panitianya sama pembawa acaranya. Setelah itu sebelum saya ngisi, pembawa acaranya bilang, alhamdulillah ini Habibnya sudah datang, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Habib Muhammad Abdurrahman. Saya bingung kapan akikahnya, kok saya tadi diundang. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, a'dhamun ni'am ad-dunyawiyah al-iman. Paling besarnya nikmat, paling agungnya sebuah nikmat di dunia adalah berupa iman. Wa a'dhamun ni'am al-ukhrawiyah musyahadatu dzatillahi ta'ala fil jinan. Sedangkan paling agungnya nikmat di akhirat nanti adalah bisa mensaksikan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di surga nanti. Dan alhamdulillah kita mendapatkan nikmat berupa iman. Tanpanya tidak mungkin kita sampai ke sini. Sehingga ulama membagi rasa syukur menjadi 3 keadaan. Yang pertama, asyukru bil lisan. Rasa syukur dengan lisan. Maksudnya apa rasa syukur dengan lisan? Yaitu dia senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur alhamdulillah kepada karunia yang telah Allah berikan kepada dirinya. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat yang engkau miliki itu datangnya dari Allah. Bahkan kalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita masing-masing, Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada diri kita. Yang paling besar adalah iman. Karena kunci surga yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita hanya meyakini la ilaha illallah tanpa meyakini Muhammadur Rasulullah, tidak akan bisa masuk surga. Iman tidak dianggap sah. Orang mau masuk Islam ya harus bersaksi 2. La ilaha illallah sama Muhammadur Rasulullah, makanya disebut apa? Syahadataini. Kalau dalam nahwu itu namanya isim tasniyah. Isim tasniyah itu madalla ala tsnatain, yang menunjukkan atas arti 2. Syahadatun 1. Kalau syahadataini 2. Apa 2 saksi? Yang pertama saksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan yang kedua adalah saksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Syukur yang pertama apa tadi? Bersyukur secara lisan. Yang kedua, asyukru bil qalbi. Rasa syukur yang ada di hati.
Apa artinya? Dia meyakini, mengetahui bahwasanya nikmat yang dia miliki itu hanya curahan karunia Allah kepada dirinya. Dia orang yang berilmu, jangan tertipu dengan ilmunya. Ini ilmu yang saya miliki dari Allah. Seandainya saya tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memiliki ilmu tersebut. Dikasih suara yang enak, ini taufik dari Allah. Dikasih kelebihan-kelebihan yang dia lebih daripada saudaranya, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hati Anda harus meyakini bahwasanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa wa qad adda syukraha." Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, satu nikmat, kemudian hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah, kecuali dia telah menunaikan rasa syukur yang kepada Allah. Yang hatinya tadi sudah meyakini i'tiraf, dia meyakini bahwasanya ini nikmat yang Allah berikan itu dari Allah. Kemudian dia munculkan secara lisan, dia ucapkan alhamdulillah, maka dia telah menunaikan daripada rasa syukur yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, asyukru bil jawarih, asyukru bil arkan atau bil jawarih, rasa syukur dengan anggota badan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, dia menggunakan anggota badannya di dalam beramal untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu mata digunakan untuk apa? Melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, dia gunakan itu untuk mata yang seharusnya ditujukan untuk melihat daripada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, bukan digunakan untuk maksiat. Jadi kalau kita punya mata melihat maksiat, berarti kita tidak bersyukur. Kita punya telinga digunakan untuk apa? Mendengar ilmu. Kita punya lisan digunakan untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diriwayatkan ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayhi, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Wahai Rasul, syariat Islam ini banyak. Aturan syariat Islam daripada sholat, sedekah, zakat, haji, belum yang lain banyak. Kemudian dia mengatakan fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Berilah aku kabar satu hal daripada syariat Islam yang banyak tadi itu yang bisa aku pegangi. Kemudian Nabi mengatakan la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu engkau gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya lisan selalu berzikir kepada Allah, maka kita telah melaksanakan yang namanya rasa syukur dengan anggota badan. Jadi kalau tiga-tiganya kita lakukan, secara lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita meyakini segala nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian anggota badan kita laksanakan daripada hal-hal yang di situ memunculkan ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita termasuk daripada hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita lihat Nabi Muhammad orang yang dijamin masuk surga, pasti masuk surga. Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pasti dijamin masuk surga. Tapi ketika beliau tahajud, sholat qiyamulail hatta tawaramat qadamah, sampai kedua kakinya itu bengkak. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, bukankah engkau dijamin masuk surga, tetapi engkau memaksa seperti ini sampai kedua kakimu bengkak? Nabi mengatakan, afala aku abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini Nabi, Rasul, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang kita punya, jadi jangan kita gampang mengeluh. Kita ditakdirkan oleh Allah hal yang tidak kita sukai, jangan kita mengeluh. Sehingga Al-Imam Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu disebutkan dalam kitab tafsir Ibn Abi Hatim, Shaddad bin Aus mengatakan, janganlah kamu menuduh Allah atas penetapan takdir kepada kamu.
Kenapa kok takdirnya begini banget ya? Lalu Nabi di hadis Nabi mengatakan al-imanu bil qadar yuriqul qalb. Percaya penuh dengan takdir Allah itu menenangkan hati. Tapi kalau seandainya dulu begini. Seandainya dulu begini. Padahal takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia seandainya hati tidak akan tenang. Nabi memberi resep kalau ente punya hati tenang, maka imani percaya penuh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semalam ada yang tanya, "Beb, hatinya saya lagi sumpah. Malam hati saya tidak tenang." Langsung saya bikin status, "Jika pengen hati tenang maka tidurlah." Dijamin tenang 100%. Nabi SAW itu memberikan resep bagi setiap seseorang yang dia merasakan daripada rasa sumpah, imani daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Shaddad bin Aus mengatakan, jika engkau ditetapkan takdir Allah atas apa yang engkau cintai, atas apa yang engkau sukai, maka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini takdir sesuai harapan. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan atas apa yang tidak kau sukai, tapi pasti disukai oleh Allah. Apa yang diinginkan seorang hamba belum tentu baik di sisi Allah. Kalau seandainya ada takdir yang tidak dia sukai, maka kata beliau sabar dan meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar ketika ditimpa musibah, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang luar besar, yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang bersabar. Jadi kalau kita mendapatkan suatu musibah, orang mukmin itu begini, orang mukmin itu yang dia pandai mengambil ibrah atau fikrah atas setiap apa yang terjadi dalam dirinya. Kira-kira Allah berikan saya seperti ini, takdir seperti ini pasti ada hikmahnya. Setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Tinggal kalau Anda mengaku Anda mukmin, Anda harus cerdas dalam menggali hikmah yang terdapat ada di dalam takdir tersebut. Oke, zaman sekarang ini menakutkan. Zaman sekarang ini yang mengkhawatirkan itu 4 hal. Nafsu, syaitan, tentunya syaitan dari zaman dulu sampai sekarang syaitan luar biasa. Bahkan pernah ada seorang itu tanya kepada Sayyidina Hasan, apakah setan tidur? Setan pernah tidak tidur? Kemudian beliau senyum. Orang tanya itu senyum. Launa lastarahna. Jika setan tidur, kita akan istirahat, tidak bakal digoda. Setan itu tidak pernah tidur. Lah kalau kita dikit-dikit tidur, mau tenang tidur. Setan tidak pernah tidur. Tujuannya goda benar, untuk menjerumuskan manusia ke neraka. Nah, tujuan kita hidup-hidupnya untuk mencapai akhirat, itu surga. Nah kok sering tidur? Setan aja yang nanti tujuannya ke neraka, ngajak bareng-bareng ke neraka, tidak pernah tidur. Masa kita kalah sama setan? Musuh manusia itu yang paling bahaya 4. Nafsu, setan, teman yang buruk. Kemudian yang keempat, dunia. Nafsu, setan, teman yang buruk, kemudian apa? Dunia. Imam Busiri dia mengatakan apa? Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asima wa inhuma ma hadaka nus'afat tahimi wa la tuti minhuma khasman wa la hakama wa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Jauhilah daripada nafsu dan setan, 2 hal ini. Wa inhuma ma hadaka nus'afat tahimi. Seandainya kedua ini, setan sama nafsu tadi itu memberi kamu nasihat, curigai. Kata setan seandainya, walaupun setan seandainya atau hawa nafsu memberikan nasihat, coba ngasih nasihat gitu, curigai. Ini kenapa? Kok setan tiba-tiba ngasih nasihat? Curigai. Wala tuti' minhuma khasman wala hakama, fa anta ta'rifu bainal khasmi wal hakami. Jangan kalian ikuti 2 hal ini, hawa nafsu sama setan. Jangan diikuti sama sekali. Makanya Nabi SAW dalam sabdanya,
Beliau bersabda, salatun muhlikat. Ada 3 hal yang bisa membinasakan manusia. Yang pertama syuhran mutlak. Pelit yang terlalu dituruti. Pelit yang dituruti, punya uang padahal ada, untuk disedekahkan ada, tapi tidak mau dikeluarkan. Orang itu kalau mau sedekah, itu dia telah melawan 70 setan. Orang yang berhasil sedekah itu berhasil dia habis berkelahi sama berapa? 70 setan. Kalau Anda bisa bersedekah, berarti habis gelut, habis berkelahi sama berapa? 70 setan. Karena ada seorang istilahnya, seorang syekh, dia ulama lagi acara gitu bahas tentang fadilah sedekah. Orang yang bersedekah berarti dia telah mengalahkan 70 setan. Hawa nafsu, orang yang bersedekah kan emang. Tapi ketika dia mengeluarkan, dia telah mengalahkan 70 setan. Dikasih fadilah. Ada satu orang yang hadir tak sabar, pengen diundang sedekah. Belum selesai acara berdiri, langsung pulang ke rumah. Pengen apa? Mendapatkan fadilah sedekah. Sampai di rumah dia ambil uang. Mau keluar di hadapan itu ada istrinya. Mau ngapa? Kemudian ini uang tak sedekahkan. Buat apa sedekahkan? Tadi barusan saya dengar ada fadilah daripada pahala sedekah. Itu sebutkan. Tidak usah. Buat belanja hari ini gimana? Loh, kan ada itu di dalam masing-masing saya. Iya, sekarang ada, buat besoknya lagi. Mungkin kalau zaman sekarang buat skincare gimana? Buat besoknya lagi. Akhirnya terjadi perdebatan sampai diambil uangnya jatuh. Itu saya ini suami ini tinggal. Sampai ke tempat yang saya tadi itu jelaskan, ketemu syekhnya. Ya saya, Anda tadi bilang ketika seorang bersedekah berhasil mengalahkan 70 setan. Barusan saya berhasil mengalahkan 70 setan, cuma ada yang lebih berat dari 70 setan. Istri saya ini lebih daripada 70 setan yang menghalangi saya daripada sedekah. Makanya cari istri itu jangan yang bakhil, jangan yang pelit. Cari istri yang dermawan. Karena dikatakan istri yang dermawan di situ terdapat keberkahan. Tapi istri yang pelit tidak ada keberkahan di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, suami juga jangan pelit. Istri perempuan cari suami yang kering, yang dermawan. Kemudian Jadi hadis Nabi 3 hal yang membinasakan. Yang pertama kikir yang terlalu dituruti. Yang kedua hawa nafsu yang dituruti. Hawa nafsu yang dituruti bisa membinasakan seseorang. Terlalu mengurusi daripada hawa nafsu. Makanya tadi sampai Al-Imam Busiri mengatakan kalau seandainya hawa nafsu memerintahkan atau menasihati kuligai, khawatir di situ ada modus. Khawatir di situ ada apa? Modus. Nasihatnya itu modus untuk menjerumuskan seseorang di dalam kemaksiatan. Mau hadir kajian, tapi bohong sama orang tuanya. Modus dari hawa nafsu. Lebih baik di rumah bakti sama orang tua. Dan di sini sudah sabar. Insya Allah orang tua dapat hidayah untuk mengizinkan anak tadi itu untuk hadir kajian. Tidak dapat izin, jangan berdusta, jangan bohong. Mau pergi bentar kemana? Ke mana misalnya? Padahal ke kajian. Kajiannya benar, cuma dustanya yang jelek. Terkadang setan memang seperti itu, menjerumuskan Anda kepada kebaikan. Itu kajian, cuma bohong ya. Diselipkan hal maksiat di situ. Jadi ketika ada hawa nafsu yang memberikan daripada nasihat, curigai, jangan dituruti. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, wa ijabul mar'i bi nafsihi, ujub bangga diri. Dipuji orang, oh ya memang saya seperti itu. Yang lebih parah lagi itu, jadi saya itu lebih senang jujur-jujuran gitu. Jadi orang itu lebih baik jujur-jujuran daripada istilah itu ya handul.
pura-pura. Hadir, masya Allah, kentutnya wangi. Ini penghinaan. Lebih baik jujur. Hadir tadi pidatonya kecepatan. Oh makasih ya, kan beres. Jadi itu matanya kotor. Oh makasih. Ketika seorang makanya dulu pernah diceritakan Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi dari daerah Baghdad. Beliau orang wali besar, ulama, orang soleh, wali. Di zaman beliau ada seorang arif billah, wali, itu melihat iblis lagi menjerit. Iblis menjerit karena tidak kuat menggoda Imam Junaid ini, tidak kuat. Ini orang luar biasa, wali, tidak bisa menggoda. Kemudian iblis mengatakan kepada prajuritnya, jin-jin ifrit, ayo siapa di antara kalian yang bisa menangani Junaid untukku? Dan salah satu jin ifrit bilang, apakah kalau seandainya aku bisa menangani dia, pekerjaan-pekerjaanku yang lain itu tidak engkau suruh lagi, cuma tak tangani tok ya, pekerjaan yang lain jangan lagi ya, cuma ini tok tak tangani. Kemudian iblis mengatakan, ente tangani itu Imam Junaid, ente tangani Junaid bin Muhammad, misalnya ente akan menutup daripada segala rencana kita. Rencana kita sudah selesai sudah. Dengan satu orang ini, kalau ente bisa nangani dia, ente jerumuskan dia, kita setelahnya akan istirahat. Karena Junaid bin Muhammad itu mempengaruhi orang-orang, mengajak orang-orang menuju Allah. Sedangkan tujuan kita apa? Tujuan iblis apa? Menjerumuskan seorang untuk ke neraka, menjerumuskan seorang untuk tidak menuju Allah. Dengan adanya Junaid bin Muhammad ini, aku kewalahan. Hanya orang-orang malah banyak yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Jin ini singkat cerita, dia nyamar jadi seorang santri. Semoga di sini tidak ada yang nyamar. Ini Jin nyamar jadi murid, bawa kitab itu, kemudian dia mengatakan aku ingin jadi orang alim. Datang Imam Junaid tahu orang wali, ngelihat. Cuma karena beliau seorang murabbi, orang yang penuh berkah, orang yang penuh karomah, dia tidak menampakkan. Kalau pengen datang nyari ilmu ya total, datang tidak ada masalah. Cari ilmu tidak ada masalah. Nah, ini Jin yang nyamar jadi murid tadi itu dia tidak pernah tidur, belajar, menghafal, belajar, mau ngambil hatinya Syekh Junaid. Dia tidak tahu kalau Syekh Junaid tahu bahwa saya dia Jin, tapi dia berusaha. Saya mau jadi orang yang ngepek hatinya dia. Sampai teman-temannya tuh bilang, musyawarah itu teman-temannya, wah ini orang datang telat, tapi giatnya luar biasa. Ini bahkan lebih alim dari kita ya. Kemudian temannya musyawarah, bagaimana kalau kita memberikan hadiah kepada Syekh Junaid, seorang pelayan yang melayani dia. Cuma kita pilihkan yang paling istimewa, yang paling giat di antara kita. Setelah diteliti yang paling giat jadi Ifrit ini. Ente jadi pelayannya Syekh Junaid. Memang tujuannya dia supaya apa? Dekat sama Syekh Junaid untuk menjerumuskan Syekh Junaid. Kemudian akhirnya jadi pelayan. Bawakan lampu kalau di malam hari dulu dan lampu ini. Bawakan lampu itu berjalan di depannya Syekh Junaid. Melayani Syekh Junaid. Berjalan bawa lampu. Sampai akhirnya Syekh Junaid ini di kediaman, di rumahnya kedatangan temannya. Kebetulan temannya juga wali, sama-sama wali. Wali nginep di situ, sampai nginep di situ. Lah ini temannya nggak tahu kalau ada Jin Ifrit. Sampai ada suatu ketika melihat ini pelayannya ini kok bukan manusia. Wali bisa lihat, kok bukan manusia ya. Ini bukan jin baik juga ya, jin jahat ini. Saya tahu. Saya Junaid bisa ikut. Coba lihat ini siapa ini. Saya Junaid tersenyum. Biarkan si durhaka ini tambah durhaka. Jadi Ifritnya dengar, kamu kenal aku? Loh iya, mulai kamu datang Allah beri aku pemahaman untuk bisa mengenali kamu. Aku tahu kamu siapa. Kemudian jadi Ifritnya bilang, demi Allah, ini ingin menjerumuskan saya Junaid. Demi Allah aku bersumpah, aku tidak mendapati seseorang sepertimu.
Tujuannya dia supaya saya Junaid ada ujub. Memang saya seperti itu. Memang saya luar biasa. Tapi apa jawaban saya Junaid? Kamu ini dusta. Saya ini orang paling hina. Saya tidak seperti yang kamu ucapkan. Saya orang yang paling hina. Beliau mencegah ujub di dalam hatinya. Padahal dari mana? Padahal dari jin, dari iblis, dari musuhnya. Kemudian ini JFV tidak kuat, dibanting lampunya, lari. Sembari mengatakan bahwasanya demi Allah aku tidak menemukan seseorang seperti kamu wahai Junaid. Kembali lagi saya Junaid menghilangkan rasa ujubnya. Kamu berdosa, aku adalah orang yang paling hina. Demikianlah adalah akhlak daripada orang-orang terdahulu. Ketika dipuji itu bukan membuat kepalanya besar. Biasanya sekarang kepalanya besar, membuat dirinya ujub. Ya. Mereka bahkan menghilangkan daripada ujub-ujub tersebut, bangga diri. Makanya terkadang kita melihat ketika seorang mencari ilmu, dia akan mencapai pada satu fase di mana dia akan membanggakan dirinya, sehingga dia merasakan penyakit yang namanya anania. Ana itu ulama, ana itu orang alim, ana itu begini, ana itu begini. Nah, ketika seorang mencari ilmu, dia akan mencapai pada fase tersebut. Tinggal dia bagaimana mencegah hatinya daripada ujub. Kalau dia bisa mencegah, kemudian dia akan mencapai derajat yang namanya tawadhu, sehingga ilmunya manfaat, ilmunya berkah. Tapi kalau dia menuruti, akhirnya dia akan mengucapkan anak, walaupun dia punya ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak berkah. Nah, nafsu, setan, kemudian teman yang buruk. Al-Imam Malik bin Dinar, ketika ada anjing yang berjalan ada di pinggir kakinya atau duduk ada di pinggir kakinya, tidak diusir oleh Imam Malik bin Dinar. Ketika ditanya, kenapa tidak engkau usir wahai Malik bin Dinar? Kemudian beliau mengatakan, hadzal kilab afdal min qarin su'. Ini anjing lebih afdal daripada teman duduk yang jelek. Banyak orang yang hijrah, kemudian dia kembali ke masa yang lalu, yang kelam, karena sebab kembali kepada teman yang jelek lagi. Artinya ketika Anda mulai memproses daripada hijrah untuk istiqamah, jangan duduk lagi terhadap teman-teman yang dulu menjerumuskan Anda kepada kekelaman. Dulu temannya buruk, bisa. Jangan dikumpuli lagi. Bukan kita memutus tali silaturahmi, tidak bisa. Ketika kita mengatakan, alhamdulillah saya punya iman yang kuat, coba duduk. Habib Ali mengatakan apa? Majalis janis. Kita duduk sama orang yang buruk, ya kita jadi orang buruk. Duduk sama orang yang baik, jadi baik. Duduk itu, teman yang duduk itu, makanya Nabi mengibaratkan teman duduk itu seperti minyak sama orang yang pandai besi, yang ahli besi. Kalau duduk sama orang yang ahli minyak, duduk sama pegawai Al-Qudus, wangi deh. Tapi kalau sama yang pandai besi, akan bau hangus, bau besi. Iya benar. Begitu juga orang yang duduk dengan orang yang baik, misalnya dia akan baik. Wa iyyakum min suhbatid dini innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata ad-dari. Kata Habib Ali mengatakan, hati-hati dengan teman yang berbalik arah atas tujuan kamu. Kamu ingin menjadi orang yang baik, tapi teman kamu tidak ada tujuan sama sekali dengan hal baik tersebut. Misalnya kamu akan ikut kepada mereka, tapi pilihlah daripada teman duduk. Kemudian yang keempat adalah dunia. 4 hal ini mari kita jauhi. Nafsu jangan dituruti, setan ada lagi, kemudian teman yang buruk, dan juga dunia. Al-Habib Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan kepada dunia, ibarat dunia itu diibaratkan seperti manusia. Beliau mengatakan, ghurri ghairi waqad talaqtu thalatha fala raj'ata fiha. Tipulah selain aku, karena dunia tempatnya apa? Tempat tipu daya. Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa
laibun wa lahun. Dunia cuma tempat senda gurau dan permainan. Wala darul akhirati khairun lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun? Dan akhirat adalah tempat sebaik-baik daripada orang yang bertakwa, bukan dunia. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, tipulah selain aku tidak bisa ditipu. Wahai dunia, waqad talaqtuki thalathan fala raj'ata fiha. Aku sudah mentalak kamu 3. Kalau orang dalam ilmu fikih dibahas, orang suami mentalak istrinya 3 kali tidak ada rujuk di dalamnya. Kalau sudah dunia ditalak 3, tidak ada kesempatan di hatinya untuk dunia. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan cinta sama Allah dan cinta sama dunia tidak bisa terkumpul dalam satu hati manusia. Kalau cinta sama Allah, ya tinggalkan dunia. Kalau cinta sama dunia, ya tidak akan mungkin di dalam hatinya ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhirati, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya." Siapa orang yang mencintai dunianya, niscaya dia akan mencelakakan akhiratnya. Dan siapa yang mencintai akhiratnya, niscaya dia akan mencelakakan daripada dunianya. Cinta akhirat, ya dunia harus siap untuk kehilangan. Cinta dunia, ya harus siap kehilangan akhirat. Tinggal kita pilih mana yang lebih kekal, dunia atau akhirat. Akhirat. Tentunya orang yang beriman lebih mementingkan apa? Akhirat. Terakhir, karena kita mendekati daripada bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu cerita disebutkan dalam kitab Sa'adatud Darain. Dulu waktu Nabi Musa alaihissalam itu dikejar oleh bala tentara Firaun sampai ketemu di mana? Laut sudah depannya. Istilahnya udah buntu, tidak ada lagi, jebur, tidak apa, laut. Bingung, ya Allah, gimana ya Allah? Sehingga Allah mengatakan, pukullah tongkatmu hai Musa. Pukul, tidak terbelah-belah. Pukul lagi, tidak terbelah lagi. Pukul lagi, tidak terbelah lagi. Ya Allah, tidak terbelah-belah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya Musa, sholli ala habibi Muhammad. Salawatlah kepada kekasihku Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa. Nabi Muhammad belum dilahirkan. Nurnya dititipkan dalam Nabi Musa. Tapi Allah merintahkan untuk bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau angkat itu tongkat, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Beliau letakkan, kemudian terbelah itu lautan. Makanya Nabi bersabda, man asurat alaihi hajatun falyukthir bis salati alaihi fa innaha takshiful humum wal ghumum wal murur wa tukthirul arzaq wa tuqbil hawaij. Nabi bersabda begini, siapa orang yang dia merasa kesulitan di dalam hajatnya, kok hajatnya sulit ya, rezekinya seret misalnya, hajatnya sulit, maka kata Nabi, ingatlah aku, perbanyak salawat kepada aku, kata Nabi. Kalau ente merasakan hajat ente seret sulit, maka perbanyak salawat kepada aku. Kata Nabi, sesungguhnya bersalawat kepada aku itu bisa menyingkap segala kesulitan, kesedihan, kesusahan, kesulitan. Waktu firul arzak bisa memperbanyak rezeki, meluaskan rezeki. Waktu kubil hawaij dan memenuhi daripada hajat. Kalau kita punya hajat, tawassul dengan Nabi Muhammad pasti diterima. Kalau kita pengen rezeki kita dilancarkan oleh Allah, maka bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, yang punya HP atau yang hafal salat Maryam hafal kan? Nah, yang belum hafal dibuka, searching, kita baca bareng-bareng salat Maryam. Di dalam salat Maryam di situ ada tanhadul uqadu wa tanfariju bihil qulubu. Yang sumpek dihilangkan kesumpakannya. Yang punya hajat insyaallah ditunaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bareng-bareng baca 3 kali ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil
Latau